Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 dari kelas 4.1 akan menjelaskan materi tentang ramalan penjualan. Baiklah, langsung saja. Definisi dari ramalan penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Pengertian ramalan penjualan menurut para ahli. Menurut Gito Sudarmo dan Najmuddin pada tahun 2003, mengatakan ramalan penjualan adalah menentukan ramalan penjualan pada waktu yang akan datang dengan menggunakan suatu metode atau teknik tertentu yang sekiranya akan mendapatkan hasil ramalan yang akurat, yaitu ramalan yang mendekati kenyataan. Sedangkan menurut Sumaryono pada tahun 2015, pada dasarnya peramalan tidak terlepas daripada perencanaan di mana kemampuan para perencana dalam meramalkan harus sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan data yang ada agar rencana atau kebijakan yang diambil dapat dijalankan secara efektif dan tepat. Menurut Niswatin pada tahun 2015, ia mengatakan metode peramalan adalah sebuah metode yang mampu melakukan analisis terhadap sebuah faktor atau beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi terjadi sebuah peristiwa dengan terdapat waktu tenggang yang panjang antara kebutuhan akan pengetahuan terjadi peristiwa tersebut di masa lalu. Metode analisis tren. Analisis tren adalah teknik analisis untuk mengetahui tendensi, keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Berdasarkan pengertian tersebut, dengan menganalisis laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun, maka akan diketahui kecenderungan atau arah tren posisi keuangan ataupun hasil yang dicapai oleh perusahaan. Analisis tren garis lurus. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, ataupun mingguan. Dalam analisis tren, tidak ada ketentuan jumlah data historis yang dianalisis. Tetapi semakin banyak jumlah data, maka semakin baik hasil perhitungan analisis. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah metode estimasi parameter dalam analisis regresi berdasarkan minimalisasi jumlah kuadrat dari residu. Sisa adalah selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diberikan oleh model yang dibuat dalam hasil setiap individu persamaan. Penerapan yang paling penting adalah dalam penyesuaian data. Jika permasalahan mempunyai ketidakpastian yang besar pada variabel bebas atau variabel X, maka metode regresi sederhana dan metode kuadrat terkecil mempunyai permasalahan. Dalam kasus seperti ini, metodologi yang diperlukan untuk menyesuaikan model kesalahan dalam variabel dapat dipertimbangkan daripada menggunakan kuadrat terkecil. Masalah kuadrat terkecil terbagi dalam dua kategori, kuadrat terkecil linear atau biasa dan kuadrat terkecil non-linear, bergantung pada apakah residunya linear atau tidak pada semua bilangan yang tidak diketahui. Masalah kuadrat terkecil linear terjadi dalam analisis regresi statistik yang mempunyai solusi bentuk tertutup. Masalah non-linear biasanya diselesaikan dengan penyempurnaan berulang pada setiap iterasi sistem didekati dengan sistem linear, dan demikian perhitungan inti serupa dalam kedua kasus. Kuadrat terkecil polinomial menggambarkan varians dalam prediksi variabel terkait sebagai fungsi dari variabel bebas dan penyimpangan dari kurva yang dipasang. Ketika pengamatan berasal dari keluarga eksponensial dengan identitas sebagai statistik alami yang cukup dan kondisi ringan terpenuhi, misalnya untuk distribusi normal eksponensial
Poisson, dan binomial. Estimasi kuadrat terkecil yang terstandarisasi dan estimasi kemungkinan maksimum adalah identik. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menampilkan dari contoh soal dengan menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil. Soalnya yaitu data penjualan susu dari PT IMA selama 5 tahun, yaitu tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005. Masing-masing terdiri dari 130 unit, 145 unit, 150 unit, 165 unit, dan 170 unit. Dari data penjualan susu selama 5 tahun, dapat dihitung ramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren garis lurus atau metode kuadrat terkecil sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita harus membuat tabel yang terdiri dari kolom nomor, tahun, penjualan, variabel bebas atau X, X kuadrat, dan XY. Pada tahun 2001, penjualannya ada 130, variabel bebasnya 0, X kuadrat 0, XY-nya 0. Pada tahun 2002, penjualan 145, variabel bebas 1, X kuadrat 1, XY 145. Pada tahun 2003, penjualan 150, X-nya 2, X kuadrat 4, XY-nya 300. Pada tahun 2004, penjualan 165, X-nya 3, X kuadrat 9, XY 495. Pada tahun 2005, penjualan 170, X-nya 4, X kuadrat 16, dan XY 680. Maka di total pada penjualannya ada 760, X-nya ada 10, X kuadrat 30, dan XY 1620. Ramalan penjualan dengan metode kuadrat terkecil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu rumus Y atau variabel terikat itu sama dengan A ditambah BX. Untuk rumus B atau koefisien arah regresi itu rumusnya N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X2 dikurang sigma X kuadrat. Untuk mencari A atau nilai konstan, maka digunakan rumus sigma Y per N dikurang B dalam kurung sigma X per N. Di sini kita langsung mencari nilai koefisien arah regresinya, yaitu 5 dikali 1620 dikurang 10 dikali 760 per 5 dikali 30 dikurang 10 kuadrat sama dengan 8100 dikurang 7600 per 150 dikurang 100. Dapatlah hasilnya 10. Selanjutnya kita akan mencari nilai konstannya atau A. 760 per 5 dikurang 10 dalam kurung 10 per 5 sama dengan 152 dikurang 20 sama dengan 132. Setelah mencari data-data di atas, maka kita dapat mencari persamaan tren garis lurus, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Maka ramalan penjualan tahun 2006 sama dengan 132 ditambah 10 dikali 5 sama dengan 182 unit. Metode kuadrat terkecil dapat juga dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan kita membuat tabel yang berisi kolom nomor, tahun, penjualan atau Y, X atau variabel bebas, XY, dan X kuadrat. Maka kita dapat mencari nilai A, yaitu dengan rumus sigma Y per N 760 per 5 sama dengan 152. B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat, yaitu 100 per 10 sama dengan 10. Persamaan tren garis lurus Y sama dengan A ditambah BX. Maka ramalan penjualan tahun 2006 sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 182 unit. Baiklah, sekian penjelasan materi dari ramalan penjualan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.